Bacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh ialah maut.
sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Orang yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam iman kita ada 3 komunitas gereja, yakni gereja yang bersiarah, kita semua yang masih tinggal di dunia, gereja yang berbahagia atau gereja yang jaya, mereka yang menikmati kemuliaan surgawi, dan juga gereja yang menderita, mereka semua yang masih mengharapkan keselamatan, mereka yang telah meninggal dunia tetapi belum sepenuhnya menikmati kemuliaan surgawi. Dalam kesatuan antara gereja ini, kita kemudian dalam sikap iman mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang masih belum mengalami kemuliaan surgawi dalam kerajaan surga bersama dengan Bapa. Ini adalah perbuatan yang saleh, bukan sebuah kesalahan, bukan juga untuk menyaksikan kemahakuasaan Tuhan. Dalam bacaan yang pertama, pendasaran biblis atasnya sudah begitu jelas atas semua ungkapan iman yang kita lakukan selama ini. Dalam Injil, Tuhan mengingatkan kita semua juga bahwa keselamatan kekal bersamanya dalam kerajaan surga diberikan kepada semua orang yang membuka hatinya, yang percaya. Karena itu, pembaptisan dan iman yang kita kemudian pegang dalam identitas kita
itu semata-mata membuka jalan kepada kita untuk memberikan hati dan pikiran kita supaya terbuka kepada keselamatan dalam Kristus. Dan ketika kita mau membuka hati dan diri kita pada keselamatan dalam Kristus, maka jaminan keselamatan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita itu Ia akan berikan pula kepada kita. Semoga melalui peringatan dan peristiwa hari ini, kita semua terpanggil untuk mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal, karena merasa bahwa kita bagian dari mereka, dan kita juga mau mengarahkan hati dan diri kita pada keselamatan kekal bersama Bapa di surga. Rahmat Allah